bersama dengan gubernur hebat ini melakukan sesuatu agar kemudian jelas Jawa Barat mau kemana. Dan lebih terkhusus lagi bagi teman-teman yang mengambil posisi sebagai ASN atau apapun di sana sebagai penyelenggara negara, kampanye benturan budaya dalam pelayanan publik itu akan terjadi. Dan kalian harus menyesuaikan diri. Sebab di forum ini saya mengatakan bahwa sejujurnya saya menyetujui seluruh argumen Pak Gubernur tadi. Masyarakat Jawa Barat, selamat Anda terus memilih dengan benar. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini. Ya, masyarakat Jawa Barat ya, khususnya ASN mengenai budaya pelayanan publik itu pasti akan menjadi benturan dengan KDM, karena KDM mengedepankan pelayanan publik yang bagus, sedangkan budaya pelayanan publik ASN kita masih dianggap kurang ya. Jadi yang biasa tuh misalnya mau senyum aja susah, kalau sekarang ada KDM yang belajar senyum ya, melayani masyarakat ya, melayani nggak cuma di rumah sakit, misalnya di puskesmas, di kependudukan, misalnya di kantor-kantor pemerintah lah ya, kalian ketemu masyarakat hendaknya ditingkatkan ya standar pelayanannya, senyum ya, menghargai masyarakat. Ini adalah masyarakat itu bosnya pejabat ya sebenarnya ya. Nah, jadi mindsetnya mungkin perlu dirubah dan harus ditingkatkan pelayanannya ya, supaya tidak terjadi benturan dengan KDM. Soalnya kalau ketahuan KDM seperti itu pasti jadi rame. Oke, lanjut ya. Luar biasa ya. Ini semua orang-orang hebat nih yang ngomong tadi ya. Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, berusukan terus makin viral dan makin dicintai rakyat. Wah, jangan-jangan Kang Deddy punya misi besar nih. Belakangan ini nama Kang Deddy Mulyadi makin sering muncul di sosial media. Seperti kita tahu, teman-teman budaya beliau sangat merakyat. KDM berusukan ke pasar dan bantu rakyat secara langsung. Tapi ini menimbulkan pertanyaan nih di kalangan netizen. Ini beneran murni pengabdian atau bagian dari misi politik jangka panjang? For your info, Kang Deddy Mulyadi ini bukan lembar besti. Beliau mantan bupati dan juga mantan anggota DPR RI. Dan dikenal punya basis masa kuat di Jawa Barat. Kalau kita lihat strateginya, bisa aja ini buat pemanasan 2029 kan? Tapi bagaimana menurut kalian? Kang Deddy Mulyadi ini calon kuat untuk 2029 nggak? Atau KDM cuma ingin jadi pemimpin yang dekat mensejahterakan rakyat? Tapi yang menariknya, KDM nggak pernah terang-terangan ngomong soal nyapres sih. Kang Deddy Mulyadi ini benar-benar fokus sama rakyat. Makanya banyak yang bilang kalau semua capres kayak Kang Deddy, kita mah nggak takut milih. Iya, Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat berusukan. Capres kayak Kang Deddy kita mah nggak takut milih gitu ya. Coba yang komentar kayak gimana, KDM itu walaupun tidak menjabat apa-apa, beliau pasti selalu nolong orang ya. Ini yang pemilik akun membalas, kelihatannya KDM memang jiwa menolongnya tinggi ya. Apapun itu yang penting dampaknya kepada rakyat ya, sejahtera rakyatnya maju-majunya. Masih jauh KDM milik Jawa Barat ya. Kalau orang Jawa Barat pastinya nggak terima ya, karena 5 tahun aja nggak cukup kayaknya. Mungkin butuh waktu setidaknya 10 tahun ya KDM memimpin Jawa Barat ya. Tuh, yang pasti sudah banyak yang kepanasan. Nah itu ya yang kita bahas dari tadi ya, sampai ada isu penjegalan tadi ya, karena memang nah ini di Saudi ini ayo Bapak Aing, ayo bakso mie ayam, nasi goreng, ikan goreng, ayo apa, ayo Bapak Aing. Jadi sampai kenal di Saudi Arabia guys ya. Ini kita baca ya, pedagang di Arab Saudi viral hilang Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi KDM. Coba ya, kita nonton lagi ya. Bakso mie ayam, nasi goreng, Ya, ikan sambil goreng, jualan ya. ayo Bapak Aing. Ayo bakso mie ayam, nasi goreng, ikan goreng, ayo apa, ayo Bapak Aing. Iya, pintar sekali ya pedagang di Saudi ini, karena tahu Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi itu paling populer mungkin saat ini ya di Indonesia. Jadi dia itu ya sebagai bagian promosinya itu menyebut Bapak Aing ya. Jadi karena itu yang lagi viral gitu ya, dia tahu hal itu ya. Wah ini
berkumandang di mana-mana nih Bapak Aing deh. Oke, lanjut guys ya. Mantap yang dari Saudi. Oke. Nah ini. Jika Indonesia dipimpin oleh Deddy Mulyadi, mungkin Papua tidak perlu merdeka. Kaget saya baca berita itu. Demikianlah pernyataan dari Benny Wenda, tokoh separatis Papua Barat yang selama ini vokal menyuarakan kemerdekaan Papua. Karena menurut beliau, KDM adalah tokoh yang selalu berkepihakan kepada rakyat kecil dan berkeadilan. Dalam banget kali ini ya. KDM lagi guys. Yang ngomongin aku bajunya KDM, boleh. Aku amin ganti kali. Oke. Nggak peduli ya. Dia ngomong bahasanya KDM nggak peduli lah. Inilah pernyataan Kepala Operasi Papua Merdeka. KDM tidak kemana-mana, tapi namanya dikenal di mana-mana. Benny Wenda, pemimpin separatis Papua Merdeka, sekarang akan bicara. Kalau presidennya KDM, Papua tidak merdeka, itulah kira-kira. Nah ini persis KDM itu partai kemana-mana, tapi namanya terkenal kemana-mana. Satu juga kalau KDM jadi presiden Republik Indonesia ke depan, ya itu benar kata Gus Dur. Suatu saat ada orang Sunda akan menjadi presiden. Belum lagi hitungan daya bayar. Ya, mudah-mudahan. Cuma tantangannya ada orang kontra, ada peperangan. Tapi ujung-ujungnya Indonesia akan makmur dipimpin oleh orang Sunda. Yang setuju, ya silakan komen dan acungkan penunjuk Anda kalau setuju. Saya mah setuju baik orang Sunda jadi presiden, kan? Mudah-mudahan adil, makmur dan sejahtera. Inilah pernyataan Kepala Operasi Papua Merdeka. Setuju saya pokoknya. Bukankah ini bermanfaat bagi kepentingan orang banyak? Tapi kalau tidak dibicarakan, ya tidak akan. Ini dari sudut pandang Umum ya, buat yang suka dan yang tidak suka, kedua-duanya sahabat. Ade Armando. Saya yakin kalau ada banyak warga Jawa Barat yang berharap banyak pada gubernur mereka Deddy Mulyadi. Saya pun begitu. Saya misalnya baru saja memperoleh informasi penting tentang anggaran belanja Jawa Barat. Yang ingin saya sebut khusus adalah apa yang disebut sebagai belanja media. Belanja media adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk keperluan komunikasi melalui media. Dari diskusi-diskusi tentang media yang saya ikuti, belanja media adalah komponen pengeluaran yang semakin banyak dikeluarkan pemerintah daerah untuk membangun image positif mereka. Saat ini akibat digitalisasi informasi, media massa kan mengalami kesulitan pemasukan karena semakin kecilnya pengeluaran iklan perusahaan-perusahaan besar. Karena itu, salah satu sumber pemasukan yang diharapkan media adalah pengeluaran dana dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Akibatnya berlangsunglah hubungan saling tergantung antara pemerintah dan media massa. Pemerintah mengeluarkan belanja media yang jumlah besar pada media agar media membangun pemberitaan positif. Media pada gilirannya akan memberikan peliputan positif berdasarkan dana yang disediakan. Ini memang bukan kondisi ideal dalam dunia pers Indonesia, tapi itulah yang banyak media yang berhenti menjadi pengawas pemerintah yang kritis. Mereka menjadi teman yang senantiasa siap mendukung pemerintah karena hidup mereka terus bergantung pada kemurahan hati pemerintah. Inilah yang tidak dilakukan kami. Pada 2021, belanja media barat adalah 34,7 miliar rupiah. Tahun 2022 naik jadi 43,1 miliar rupiah. Ini kembali naik menjadi hampir 50 miliar rupiah pada 2023. Itu semua adalah masa Jawa Barat dipimpin Ridwan Kamil. Dari 2024 itu belanja media turun jadi 19,9 miliar rupiah. Dan yang menarik, sekarang Kang Deddy naik jadi gubernur Jawa Barat, dana belanja media itu turun sampai hanya 3,1 miliar rupiah. Ya kan? Dari 50 miliar rupiah pada 2023 menjadi 3,1 miliar rupiah pada tahun ini. Ini kan penurunan yang luar biasa. Ini berarti Kang Deddy memilih alokasikan dana belanja daerahnya untuk program-program lain. Misal menurunkan secara drastis uang untuk dibagi-bagikan kepada media. Kang Deddy memilih untuk membiarkan dirinya diberitakan secara apa adanya oleh media. Timbang membuat media merasa bergantung sehingga tak akan berani untuk menyebarkan informasi negatif mengenai Kang Deddy dan pemerintahan Jawa Barat. Sederhananya, Kang Deddy nggak peduli. Dia tidak akan peduli apakah media bersedia memberitakan kinerja positifnya atau tidak. Dan saya rasa dia tidak takut bahwa media masih akan mengawasi di kritis, dan dia akan mencoba memberi kinerja terbaik sehingga media tidak akan mudah mencari titik lemah kepemimpinannya. Ya, jadi penjelasan dari Ade Armando ini sangat-sangat berbanding terbalik dengan orang-orang yang mengatakan bahwa KDM hanya pencitraannya. Justru menurut Ade Armando,
dengan ditiadakannya anggaran untuk media ya. Kan sekarang anggarannya ya sedikit lah, cuma 3 miliar ya. Entah itu masih ada apa enggak, apakah itu hanya untuk hal-hal operasional channel YouTube-nya atau gimana nggak tahu kita. Yang jelas sekarang itu hanya 3 miliar, dulu bisa sampai 30 miliar, 40 miliar ya. Ini menurut Ade Armando, justru dengan tidak menggandeng media itu KDM itu tidak peduli dengan pencitraannya. Karena kalau pada saat kita menganggarkan puluhan miliar untuk media tadi, kita itu berharap media tersebut memframing pemerintah itu positif gitu ya, memframing pemerintah daerah Jawa Barat itu positif terus gitu ya, diberitakan positif terus ya, di video, ditulis berita tentang yang positif aja gitu. Dengan kali ini nggak peduli itu ya, terserah mereka mau nulis apa, nulis buruknya kayak ya, kayak Tempo kan hari kan, mau ditulis apa kayak ya, katanya dipanggil raja kayak apa, ya itu urusan mereka ya. Yang jelas dengan anggaran 3 miliar ini tetap jalannya media yang ada di Provinsi Jawa Barat dengan hanya anggaran 3 miliar yang sebelumnya puluhan miliar ya. Jadi gubernur pencitraan coret ya, itu keliru, sangat-sangat keliru karena nggak peduli media ya, KDM ya, sebenarnya ya. Terserah mau nulis apa adanya aja. Kalau mau jelek tulis aja jelek, bagus tulis bagus ya gitu. Tapi kalau fitnah ya lain cerita ya. Oke lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan komentar di atas. KDM tidak kemana-mana, tapi namanya dikenal di mana-mana. Beda-beda. Pemimpin separatis Papua Merdeka sekarang akan bicara. Kalau presidennya KDM, Papua tulisan merdeka, gitulah kira-kira. Nah, ini persis KDM itu partai kemana-mana, tapi namanya terkenal kemana-mana. Satu juga kalau KDM jadi presiden Republik Indonesia ke depan, ya itu benar kata Gus Dur. Suatu saat ada orang sudah menjadi presiden, belum lagi itu dia bayar. Ya, mudah-mudahan. Cuman tantangannya ada perang kontra, ada perangan. Tapi ujung-ujungnya Indonesia akan makmur dipimpin oleh orang Sunda. Yang setuju ya silakan komen dan acungkan. Ini kayak tadi soalnya. Halo, Bapak Deddy Mulyadi atau KDM, nama populer Anda. Anda itu kok makin lama, makin kesini itu makin meresahkan masyarakat luas, meresahkan masyarakat umum. Anda itu keterlaluan, bikin heboh aja. Anda itu membuat warga yang bukan warga Jawa Barat jadi gelisah, jadi geli. Mereka juga kepingin punya pemimpin, punya gubernur seperti Anda. Yang Anda sudah lakukan ini, itu adalah revolusi mental yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Buat Bapak dikloning gitu loh Pak, dibikin itu apa, robot AI atau AI gitu loh, siapa tahu bisa. Nanti terus disebarluaskan ke seluruh Nusantara, ke seluruh provinsi Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Biar mereka juga bisa merasakan, gak cuma warga Jawa Barat aja yang masa depannya bakal cerah. Itu loh Pak. Maaf ya Pak. Assalamualaikum. Sehat selalu ya Pak. Kayaknya tinggal satu langkah lagi nih, Deddy Mulyadi masuk gelanggang itu. Dan dia akan merebut panggung gelanggang politik nasional itu dengan apa yang dilakukan sekarang. Jadi kalau misalnya sekarang tidak hanya orang Jawa Barat yang bicara soal Deddy Mulyadi, dengan kebijakan kontroversinya dalam tanda kutip, sekarang orang Sumatera Barat sudah mulai bicara soal Deddy Mulyadi. Sekarang orang Sulawesi sudah mulai bicara soal Deddy Mulyadi. Orang Kalimantan dan lain sebagainya sudah bicara soal Deddy Mulyadi. Sehingga tingkatan popularitas Deddy Mulyadi akan merangkak naik. Dan secara politik itu saya anggap wajar-wajar saja. Wajar-wajar saja. Siapapun yang berada dalam posisi politik seperti Deddy Mulyadi tentu akan memudahkan semua daya yang bisa diupayakan untuk bisa menarik perhatian publik dan juga coba untuk masuk kepada bagaimana publik bisa simpati dan melihat publik kita. Menurut saya ya dari zaman ke zaman selalu publik kita itu senang dengan sesuatu yang cukup fenomenal. Jadi kalau orang tidak berpikir ini siswa-siswa yang nakal ini dimasukkan ke barak sama dia. Mungkin saya juga waktu sekolah dulu bisa masuk ke barak berkali-kali, saya saking nakalnya gitu ya. Cuma memang itulah karakter yang memang dimiliki oleh Deddy Mulyadi yang mungkin juga tidak dimiliki oleh tokoh politik lainnya.
Nah, bahwa memang akhirnya ini menjadi polemik, ada yang KPAI misalnya menyampaikan bahwa ini sebenarnya apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi hanya sifatnya sementara untuk membangun karakter siswa-siswa nakal. Itu soal lain. Bahwa misalnya ada juga soal dinamika antara DPRD Jawa Barat dengan gubernurnya, itu soal lain. Tapi bahwa memang ada upaya Deddy Mulyadi untuk menaikkan strata politik dia sebagai tokoh politik nasional, ini yang rasa-rasanya bukan bahwa memang Pilpres di 2029 masih terlalu jauh. Mungkin Deddy Mulyadi tidak berpikir Pilpres 2029, tapi bahwa dia ingin melihat publik Indonesia atau rakyat Indonesia melihat bahwa dia sudah layak masuk dalam jajaran yang diperhitungkan menjadi pimpinan nasional ke depan. Entah 2029, entah 2034, entah tidak jadi sama sekali, tapi bahwa Deddy Mulyadi berhasil mengkreat jabatan dia sebagai Gubernur Jawa Barat sebagai untuk menstimulus dukungan publik sehingga dia bisa dikategorikan masuk dalam tataran tokoh politik nasional. Saya rasa itu dilakukan oleh Deddy Mulyadi dengan sangat baik pada sekarang ini, dan orang terkaget-kaget ya karena belum sampai setahun mungkin Deddy Mulyadi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, sudah banyak sekali yang dilakukan yang dianggap kontroversi. Sampai dia dianggap bahwa mengikuti jejaknya Mulyono, misalnya jejaknya Pak Jokowi, itu coba untuk masuk gorong-gorong dan lain sebagainya. Dan menurut saya selama itu memang masih digemari oleh masyarakat kita yang cenderung memang secara psikologis masyarakat kita itu senang sekali ya dengan sesuatu yang terlihat keren, terlihat bahwa berani, terlihat cepat, satset dan lain sebagainya, yang itu sekarang tergambar dari Deddy Mulyadi. Jadi kalau misalnya dia melihat ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang kurang, eksekusi dan lain sebagainya. Bahkan konon katanya memang seringkali juga melangkahi teman-teman di legislatif, termasuk soal APBD dan lain sebagainya. Nah, saya tidak masuk pada persoalan bahwa hubungan antara legislatif eksekutif itu menjadi sesuatu yang sangat serius, karena memang tidak saja di tingkatan kepala daerah, di tingkatan presiden pun seringkali juga hubungannya kan juga tidak terlalu baik, apalagi memang di setiap pertarungan atau di setiap kontestasi pasti menghasilkan dukungan politik yang berbeda.